Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Bersama saya Ferry Adriano, selama 60 menit ke depan kita akan membahas sebuah tema, yakni membina toleransi antar umat beragama. Nah, untuk membahas tema kali ini, saya sudah bersama kedua narasumber kita, yakni Bapak Haji Tri Waluyo SH dan Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Hadi MA. Nah, beliau merupakan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau sering kita kenal dengan FKUB di Kabupaten Malang. Baik, Bapak, mungkin dari Bapak Tri Waluyo bisa untuk menyapa pemirsa dulu, Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam kepada pemirsa Dhamma TV yang kami cintai dan kami banggakan. Baik. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Tri Waluyo bisa menyapa pemirsa Dhamma TV yang sedang menyaksikan. Pak Ahmad Nur Hadi. Oh iya, maaf, Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Hadi, ya Pak. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tuhan berkenan kepada seluruh pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Kalau boleh tahu Bapak Ahmad di FKUB mungkin posisinya sebagai apa, Bapak? Saya di bidang pendirian tempat ibadah. Pendirian tempat ibadah. Rumah Iya. ibadah. Oh, rumah ibadah. Rumah Untuk ibadah. sampai saat ini tetap berjalan lancar ya, Pak? Iya. Baik. Untuk Bapak Tri Waluyo mungkin Bapak di FKUB sebagai apa? Saya sama, kebetulan ini tadi dalam satu kabinet ya, di bidang pendirian rumah ibadat ya, sama dengan tugas beliau, satu tim yang kaitannya tugas-tugasnya adalah salah satunya mempunyai tugas inti tentang verifikasi atau survei terhadap tempat-tempat yang akan dibangun tempat ibadah. Apakah sudah sesuai dengan protap PBM yang dimaksud tentang perizinan dan lain-lain. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tema yang kita diskusikan hari ini yaitu tentang membina toleransi antar umat beragama. Nah, mungkin dari Bapak Tri Waluyo bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai FKUB itu apa untuk pemirsa Dhamma TV. Silakan Bapak. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, bahwa perlu kami jelaskan di sini adalah FKUB itu merupakan salah satu forum kerukunan umat beragama yang di dalamnya punya tugas-tugas ya. Ada di pendirian rumah ibadat, ada di pemeliharaan, dan lain-lain. Yang intinya bagaimana kita mensosialisasikan tentang PBM itu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, umat lintas agama, juga umat beragama hubungannya dengan bangsa dan negara. Itu yang disebut dengan trilogi. Trilogi. Yang kebetulan sampai saat ini rupanya sudah mulai terkoyak ya, dengan adanya beberapa arus besar ya, keinginan-keinginan dari luar sana ya, untuk membuat satu framing ya, buat satu framing bahwa negara ini akan timbul kekacauan sehingga fungsi-fungsi trilogi tadi itu ini sudah tergerus ya, tergerus oleh adanya paham-paham yang memframing ya kegiatan-kegiatan keagamaan itu agar satu dengan yang lain, baik itu internal agama, lintas agama gitu, ataupun masyarakat umat beragama kepada negara. Ini yang terjadi. Padahal kalau kita lihat dari dalam Islam ya, karena kami ini dari Islam ya. Baik. Konsep Islam itu di dalam hal beragama itu jelas bahwa Islam itu adalah satu agama yang rahmatan lil alamin. Bahwa agama itu adalah agama yang bukan hanya
mengayomi, melindungi umat Islam, tapi seluruh termasuk hewan begitu ya. Makanya kan pola pendekatannya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, hablum minannas, hubungan kita kepada manusia, dan hablun li khalqillah, hubungan kita kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, begitu. Kemudian di dalam Islam, Islam sendiri itu adalah secara definisi bahasa, secara etimologi, Islam adalah makna yang berkaitan dengan masdar itu, kalau dalam bahasa Arab ya, yang asal katanya adalah aslama yuslimu islaman gitu. Jadi maknanya Islam sendiri itu adalah Islam itu patuh, taat, tunduk, dan damai. Maka ketika ada orang mengartikan agama Islam ekstrim, itu tidak ada sebenarnya. Ya mungkin ya dibawa oleh orang-orang yang kebetulan punya framing keekstriman di dalam individu, tapi pengejawatan kendaknya melalui jalur agama. Ini yang nggak benar. Terus kemudian yang berkaitan dengan ajaran Islam itu ketika hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, pertama kali yang disebut dengan Yasrib ya, di zaman jahiliyah 10 tahun di Madinah ya. Maka hadis Nabi yang pertama begitu sampai ke Madinah itu fokus kepada hadis yang dikeluarkan Nabi itu adalah ada 3 dimensi waktu itu. Pertama adalah afsus salam, tebarkanlah salam, artinya selamat, damai, tentram, sentosa begitu. Kemudian yang kedua, it'amut ta'am, berilah makan kepada orang yang kelaparan. Ini empati. Kemudian yang ketiga, wasallu wan nasun niyam, ibadahlah kamu kepada Allah di saat manusia lain tidur, artinya tidak ada riya. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu ke surga dalam keadaan selamat. Jadi kalau berbicara konsep toleransi di dalam beragama, khususnya di Islam, maka mutlak sebenarnya Islam itu tidak ada satu kata pun radikal ya. Tapi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang damai, agama yang sempurna, yang mengayomi semua makhluk. Bukan hanya manusia, apalagi hanya lintas agama. Maka disitulah Islam lahir di Madinah setelah hijrahnya dari Mekah, maka bisa menyungsong peradaban di Madinah. Maka Madinah waktu itu disebut dengan Madaniyah, kota, setelah proses 10 tahun begitu ya. Menjadi dari Yastrib itu menjadi kota Madinah lah. Madinah itu berasal juga kata tamadun ya. Kata tamadun itu maknanya peradaban. Maka setelah di Madinah ada namanya Suhufil Madinah, piagam Madinah itu, maka Islam bisa menghimpun orang Yahudi itu bisa satu golongan dengan orang Islam menjadi namanya Tansikul Harokah. Jadi satu gerakan terkoordinir gitu. Nah ini, sehingga pada waktu itu di dalam konsep konstitusi Madinah ya, itu disebutkan di dalamnya bahwa apabila ada seorang Yahudi yang dikatakan dijajah atau dari bangsa lain, maka orang Islam juga harus membantu. Sebaliknya, ketika umat Islam di sana di Madinah ada orang yang mengancam dari pihak luar, orang Yahudi adalah membantu orang Islam. Terjadi namanya konspirasi atau konstitusi yang dibangun oleh baginda Rasul untuk membangun namanya balad, negara. Maka ketika bicara Islam yang membangun namanya tamadun di sana, peradaban, maka terjadilah disebut dengan civil society, masyarakat madani, masyarakat ala Madinah yang kehidupannya tentram, damai. Cara bahasa di sini adalah kan sering kita sebutkan di dalam hal yang kita dengar, termasuk negara yang baldatun, toibatun, warobun ghafur. Ya, negara yang tentram, termasuk kalau orang Jawa termasuk di dalamnya tentrem, termasuk sentosa gitu. Ini Islam yang dibawa oleh agama baginda Rasulullah. Sehingga kalau kita berbicara toleransi, Islam ini sudah termasuk agama yang toleransi. Karena apa? Toleransi itu adalah suatu sunnatullah. Kenapa? Dititahkan di dalam Al-Quran firman Allah di dalam surat Al-Hujurat itu 13 itu sudah jelas bahwa ya ayyuhan nas, itu wahai manusia, inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa, gitu, bahwa diciptakan laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, gitu, dengan bersuku-suku, wa qabailah, ya,
li ta'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Sehingga agama-agama yang lain yang terkonsep di Madinah tadi itu juga merupakan adalah ciptaan Allah li khalqillah. Kalau kita memandang bahwa Allah menciptakan manusia dengan cara yang berbeda-beda, berarti kita hanya mengatakan sami'na wa ta'na, kami taat, kami dengar, kami taat. Artinya apa? Itu adalah merupakan salah satu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu manusia kemudian istilahnya terjadi semacam interupsi, ndak berarti tidak taat. Nah, maka secara definisi Islam itu jelas agama rahmatan lil alamin, agama yang menerima toleransi, dan agama yang ada di Indonesia khususnya itu sudah merupakan, termasuk di dunia itu adalah agama samawi, agama yang dari langit itu ya. Sehingga tidak bisa diperdebatkan perihal perbedaan dalam hal secara Islam ada namanya furu'iyah ya, ada namanya secara lintas agama itu tadi sudah jelas li ta'arufu, agar supaya mengenal satu sama lain. Itu indahnya perbedaan. Itu konsep Islam. Baik, ini luar biasa ya Bapak ya kalau kita berbicara tentang toleransi. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, kita akan lanjut tentang fokus dan tujuan dari FKUB. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan jeda dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita setelah iklan jeda berikut ini, kita akan kembali lagi tetap di Minutes Your Mind. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di Manage Your Mind. Man is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, tema yang kita bahas kali ini yakni tentang membina toleransi antar umat beragama. Nah, tadi sudah disampaikan dari Bapak Triwaluyo, ini sangat luar biasa. Nah, saya ingin menyapa Bapak Ahmad, Bapak. Nah, ini mengenai apa sebetulnya yang menjadi fokus dan tujuan dari FKUB itu, Bapak? Sebenarnya FKUB itu kan gagasan pembentukannya kan dari pemerintah. Jadi berdasarkan SKB 2 menteri, yaitu Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Karena namanya persatuan, namanya kerukunan itu sangat dibutuhkan. Sebab Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan. Rawannya adalah terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam pemeluk agama. Kalau enggak dibentuk, dijaga kerukunannya ini akan menjadi musibah besar, malapetaka besar bagi bangsa ini. Karena pengalaman namanya kalau enggak rukun itu kan lawan katanya perang. Nah, namanya perang itu selama ini kan nggak ada perang yang membawa kesentosaan, kejayaan, nggak. Jadi malah keruntuhan. Jadi oleh karena itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi karena pengalaman itulah makanya akhirnya pemerintah menginisiasi untuk membentuk FKUB. Tapi FKUB ini bukan orang pemerintah. Jadi kami ini dibentuk dari masyarakat. Jadi dari masyarakat Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada di dalamnya. Di lingkup FKUB itu. Dan memang memiliki tugas untuk menjaga persatuan ini. Jadi kerukunan ini. Jadi supaya Indonesia ini sudah susah-susah membangun, sudah bersusah payah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, tapi akhirnya ibaratnya sebentar saja terjadi kerusuhan, habis sudah namanya pembangunan yang untuk itulah perlu dibentuk FKUB supaya bisa dijagalah kerukunan antar umat beragama itu. Jadi tadi betul yang dikatakan oleh Pak Triwaluyo tadi. Jadi di dalam Islam sendiri itu memang kan Nabi itu juga banyak perang-perang yang dilakukan. Tapi perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu bukan
Kanjeng Nabi itu, umat Islam itu menyerang orang kafir Quraisy, itu bukan. Tapi justru orang Islam yang diperangi. Jadi perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu adalah dalam rangka membela diri. Contoh, waktu Kanjeng Nabi asalnya di Mekah. Setelah itu kan mau diculik, mau dibunuh, akhirnya hijrah ke Madinah. Kalau waktu itu nggak hijrah mungkin sudah mati. Untuk menyelamatkan diri ini. Menyelamatkan diri. Setelah sudah di Madinah, yang tadi katanya kota Yasrib ya aslinya Pak. Kan dikejar juga. Makanya perang pertama kali namanya perang Badar itu di mana? Ya di Madinah. Kalau di Madinah itu Nabi yang menyerang apa yang diserang? Umat Islam yang menyerang. Jadi oleh karena itu berarti Nabi dan umat Islam yang diserang. Jadi kalau perang yang dilakukan itu adalah bukan sebagai untuk mengembangkan, katanya Islam dikembangkan, disiarkan dengan pedang, itu tidak benar itu. Jadi perang yang dilakukan adalah dalam rangka untuk membela diri. Jadi kalau Islam sendiri itu ajarannya seperti yang dikatakan oleh Pak Tri tadi, rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu. Baik. Itu. Luar biasa. Nah, kita terkait tentang pembangunan tempat ibadah, Bapak. Ini tentu kan tidak lepas dari perizinan-perizinan. Tapi ada saja memang kadang sulit ya, Bapak. Ini mungkin sedikit bercerita mengenai apa sih yang menjadi kesulitan sebetulnya untuk mendirikan tempat ibadah, untuk mengurus izin-izin dari tempat ibadah. Ini biasanya apa, Bapak Tri mungkin? Jadi begini, di dalam PBM itu sudah jelas ada, mulai dari pasal 13 sampai 17 ya, tentang pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah itu mekanismenya, satu adalah punya jamaah kurang lebih sekitar 90. Ini salah satu syarat ya. Lintas ya. Kemudian yang kedua, setelah tercapainya 90 orang, karena rumah ibadah ini harus berdomisili di suatu tempat, harus ada rekomendasi atau pendukung masyarakat setempat minimal 60 orang, itu di dalam PBM. Setelah itu terlaksana semua, kemudian ada surat rekomendasi kepala desa yang mengatakan bahwa itu dalam keadaan kondusif. Tapi itu merupakan salah syarat tambahan yang tidak dicantumkan di dalam PBM. Itu. Kemudian setelah mengajukan ke FKUB, kita melakukan survei ke sana, kemudian kita melihat perizinan-perizinannya itu, keterangan penduduk, KTP masyarakat, pendukungnya seberapa, dengan tanda tangan dibuktikan, fotokopi KTP ditangani oleh kepala desa, pendukungnya berapa gitu. Maka kemudian dari pengajuan ini dikaji di tim FKUB, kan kebetulan kami ini adalah tim yang diverifikasi di pendirian rumah ibadat, maka itu kami pelajari secara komprehensif tentang perizinannya misalnya, kemudian pendukungnya, penggunanya dan sebagainya. Ketika nanti itu memang betul-betul sudah terlaksana dan sesuai dengan protap menurut PBM itu, tidak ada istilahnya protes sana sini dan dalam keadaan kondusif yang sebenarnya, maka rekomendasi dari FKUB itu akan diberikan dan di situ nanti menjadi salah satu pelengkap turunnya surat perizinan IMB dan lain-lain. Kemudian juga akan ke Kemenak. Jadi rekomendasinya itu ke FKUB juga ke Kemenak. Setelah itu berdiri ya, kemudian nanti itu diberikan rekomendasi, berdirilah rumah ibadah itu. Ini yang prosedural. Nah, akan tetapi yang terjadi di masyarakat kebanyakan di sana itu muncul namanya anasir-anasir ya. Muncul multitafsir terhadap PBM ini gitu. Sehingga dianggap bahwa kadang-kadang bangun lebih dulu begitu atau mendirikan dahulu di sana, kemudian di kemudian hari muncul konflik. Nah, setelah terjadi demikian ini, maka disitulah yang seperti disampaikan tadi itu akhirnya dengan atas nama agama saya dilarang begini, ya gitu kan? Nah, sebenarnya bukan itu ujungnya. Itu kan pengejatuhan kehendak yang bersifat individual untuk membawa anasir-anasir kuat sehingga melibatkan jamaah dan mereka mempunyai semacam menjustis kalau nggak boleh mendirikan tempat
tempat ibadah. Lah ini menurut saya anasir-anasir yang keliru, yang sesat. Ini tidak boleh. Dan ini bisa menjadi pemicu konflik. Pemicu konflik antar agama yang di dalamnya. Karena misalnya contoh, berdasarkan PBM itu bahwa suatu keniscayaan apabila suatu tempat ibadah akan dibangun, memang di sana itu adalah dibutuhkan sesuai dengan prasyarat-prasyarat yang sudah ada di PBM. Nah, Kalau begitu. tidak butuh, buat apa bangun, Pak ya? Nah, itu. Nah, akhirnya karena di masyarakat itu bunga dasar itu, akhirnya ada yang membangun lebih dulu, kemudian yang lain mengikuti lah. Disitulah ada tantangan-tantangan. Nah, disitulah nanti akan memunculkan konflik. Berarti yang konflik itu sebenarnya bukan pada titik agamanya, gitu, ajarannya, akan tetapi individu-individu orang yang beragama membawa kepentingan-kepentingan individu, akhirnya nanti terjadi konflik. Konflik itu dibawa karena agama, akhirnya menjadi konflik horizontal. Nah, ini yang nggak bagus di dalam hal, makanya FKUB keberadaannya meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Maka harap orang yang akan mendirikan jamaah, yang akan mendirikan rumah ibadat sesuai dan prosedural, sehingga tidak ada di sana sini pertentangan-pertentangan di bawah atau muncul anasir-anasir yang sesat, sehingga nanti ada mobilitas massa seakan-akan ini adalah pelanggaran, sehingga nanti di situ akan memunculkan konflik-konflik, membawa kepada konflik agama yang sebenarnya awalnya adalah konflik interest kepentingan perorangan, ya. Ini yang nggak boleh terjadi, Mas. Malah mengatasnamakan agama. Nah, itu nantinya akan dibawa ke sana sebagai untuk pengejawatan kehendak dan mempunyai power, gitu. Maka siapa yang harus saya ajak ini? Ini kan kepentingan. Dan maka biasanya orang-orang seperti ini juga punya masa yang banyak. Nah, itu akhirnya mendramatisir, gitu. Mendramatisir masalah seakan-akan ini sudah bukan masalah individu, tapi sudah masalah agama yang harus diperkuat, dan barang siapa yang membela agama adalah jihad, ya, kalau dalam Islam. Yang lain juga sama, gitu. Lah disitulah nanti akhirnya muncul interpretasi negatif, ya, yang memunculkan sebagai bagian daripada entry point untuk menjadi konflik lah. Maka FKUB tugasnya adalah meminimalisir konflik itu agar supaya tadi Islam rahmatan lil alamin, damai sentosa itu betul-betul terlaksana dengan baik di negeri ini. Karena negeri Indonesia adalah negara yang pluralis, negara yang memang sukunya saja terdiri dari 1340 kurang lebih. Bahasanya 754 sekian. Bahasanya saja. Dan bahasa Lombok, ya, jangan di Lombok kan, Iya. dengan bahasa saya itu tidak sama. Contoh misalnya satu bahasa Tokol saja. Saya dulu masih studi di S1 hukum, itu pernah ada dosen saya kan juga menceritakan hukum itu ada kaitannya dengan itu. Bahasa Sasak Tokol itu adalah silakan duduk. Silahkan duduk. Bahasa Madura Tokol itu adalah pukul. Nah, ini yang Maka di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 itu dikatakan begini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, gitu. Ihtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ihtilaf alsinatikum wa alwanikum. Jadi bahwa sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan langit, wahtilaful, ya, dan bisa membuat satu perbedaan bahasa dan kulit. Nah, ini kalau dari bahasa saja tidak dikenal tadi itu, persoalan dua orang yang saling tidak memahami antara satu kata Tokol, persepsi orang Sasak dengan persepsi orang Madura, terjadilah konflik di sana. Ini yang menjadi masalah. Begitu kan? Ini yang jadi masalah. Ini yang kadang bisa dikatakan hal sepele tapi masalah dampaknya besar. Itulah konsep lita'arofu, saling mengenal itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Minutes Your Mind. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema yang kita bahas kali ini yakni membina toleransi antar umat beragama. Dan bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan tayangan ini, Anda bisa melihat di halaman yang ada di layar kaca Anda. Nah, baik Bapak, tadi kita sudah membahas mengenai fokus dan tujuan dari FKUB. Nah, ini saya ingin ke Bapak Ahmad, Pak. Iya. Nah, berkaitan tentang tema kita kali ini tentang membina
kerukunan atau toleransi antar umat beragama. Bagaimana pandangan Bapak Ahmad mengenai toleransi antar umat beragama ini, Bapak? Ya, artinya begini, jadi umat beragama itu kan kalau namanya fanatik itu baik, tapi yang nggak baik itu ekstrim. Ekstrim itu kalau sudah meyakini ini, menganggap yang lain itu salah, yang lain itu tidak benar dan harus dihancurkan itu. Jadi kalau yang ekstrim kan begitu. Itu tidak hanya lintas agama, internal agama pun juga banyak demikian. Banyak terjadi begitu. Bahkan ada yang pendapat yang sesama orang Islam juga satu dengan yang lain kadang-kadang saling mengkafirkan. Jadi oleh karena itu dengan adanya kita perlu toleransi ini adalah makanya di pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama itu ada moderasi beragama, artinya supaya beragama itu moderat. Kadang-kadang kita memang kadang-kadang gini, Mas, orang Islam itu kadang-kadang melihat orang-orang Kristen mengadakan kebaktian dengan kadang-kadang hatinya sakit. Melihat orang Hindu mengadakan kegiatan ibadah agama Hindu, hatinya sakit, cemburu. Tapi seperti ini yang harus dihilangkan. Karena kita di dalam beragama itu yang penting hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu. Bahkan kalau orang Islam sendiri itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa? Dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Jadi ini kan toleransi sekali. Jadi seperti ketika tadi diceritakan oleh Bapak Triwaluyo ketika Nabi hijrah ke Madinah, di sana itu ada yang kuat itu kaum Yahudi. Kalau kaum Nasraninya hanya sedikit di Najran. Kalau Yahudi itu ada namanya Bani Quraidah, kemudian ada Bani Koinuko dan Bani Nadir. Tapi akhirnya kemudian kalau seandainya Nabi itu tidak toleransi, kan mereka diperangi, mau masuk Islam, kalau tidak masuk harus nyah dari sini, kan gitu. Tapi kenyataannya kan tidak, dirangkul. Artinya Kanjeng Nabi tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Karena di dalam Al-Quran juga ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, tidak ada paksaan. Jadi oleh karena itu ya toleransi itu akhirnya kita itu juga bisa menerima. Jadi kita juga tetap beribadah, tetap punya keyakinan bahwa agama kitalah yang paling benar. Itu memang harus. Sebab kalau orang beragama kok semua agama benar, itu tidak benar. Yang benar adalah agama saya yang benar. Seperti itu. Tapi semua agama, walaupun dalam keyakinan kita, kalau saya mengakui semua agama benar, sehingga saya kan bisa suatu saat saya sholat secara Islam, suatu saat saya ibadah secara Nasrani, suatu saat saya ibadah secara Hindu, kan gitu. Tapi tidak. Kalau orang itu sebagai orang Islam ya harus yakin bahwa Islam yang benar. Orang Hindu juga harus yakin Hindu yang benar. Orang Nasrani juga harus yakin bahwa Nasrani yang benar. Begitu juga yang lain juga sama. Cuma walaupun demikian, mereka harus punya perasaan tepo sliro, memberi kesempatan kepada orang lain. Karena apa? Karena hak beragama adalah hak asasi yang paling asasi, yang nggak bisa diganggu gugat. Hak asasi yang paling asasi kita harus disadari betul-betul. Dan itu juga diajarkan oleh agama termasuk agama Islam juga mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu, kalau sudah toleransi ini diyakini, sudah disadari, sudah dimiliki oleh masyarakat beragama, makanya akan tercipta. Termasuk untuk mendirikan tempat ibadah. Tempat ibadah contohnya begini. Di Turen
itu justru untuk pembangunan gereja itu justru orang Muslim semuanya gini. Itu kan menunjukkan toleransi yang tinggi. Tinggi, benar. Sebab nanti kenapa harus ada seperti ini persyaratan itu? Sebab kalau tidak seperti itu, takutnya ya seperti tadi yang diceritakan oleh Bapak Triwaluyo tadi. Nanti kalau tidak ada seperti itu, artinya tempat ibadah itu tidak menyatu dengan masyarakat, kan terjadi konflik, rawan konflik. Jadi sebenarnya ini kasus yang pernah terjadi tidak hanya antar agama. Ada masjid sudah dibangun, mau meminta rekomendasi kepada FKUB itu loh, masyarakat sekitarnya juga Muslim juga tidak setuju. Jadi ya karena memang mungkin antara hubungannya kurang baik, sehingga toleransinya tidak ada. Karena apa? Karena katanya qala wakila, tempat ibadah ini ketika ada orang lain ikut sholat karena bukan aliran mereka, dilarang. Lah ini ya, namanya akhirnya ya ini yang susah ya Pak. Karena tidak ada toleransi tadi. Gitu. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ini Pak mengenai toleransi. Kita juga kan berada di lingkungan yang beragam. Nah, ini mungkin pandangan bagaimana sih toleransi yang sudah ada saat ini, apa sudah optimal ataukah bagaimana? Mungkin dari Bapak Tri silakan. Ya. Toleransi yang ada sebenarnya pada hakikatnya ya itu adalah Indonesia masif, masyarakatnya itu sebenarnya kalau bicara patron Jawa ya, Indonesia itu adalah permisif orangnya, mudah memaafkan gitu ya. Benar semuanya sekali, mudah memaafkan seluruh Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan adat ketimurannya yang luar biasa. Nah, pola pendekatan yang terjadi ya, meneruskan tadi ya, bahwa di dalam Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada 3 pola pendekatan. Yang pertama adalah pola pendekatannya adalah ada huwa Islamiyah, persaudaraan seagama sesama Islam. Kemudian uhuwah watoniyah, saudara sebangsa. Uhuwah insaniyah, persaudaraan berkaitan dengan ciptaan manusia. Nah, ini pola pendekatannya ya. Ketika tadi disampaikan di sana bahwa ya ada yang mungkin di season pertama itu disampaikan adalah tasamu, tawassud, i'tidal misalnya, tawazun ya. Sebenarnya kalau definisi itu kita konteksnya adalah ada suatu perkataan Hasyim Musaddi dulu tentang perspektif toleransi juga ya. Itu al-wasatiyatu hiya al-tawazzun bainal akidati wat tasamu. Artinya apa? Wasatiyah itu antara keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat dengan toleransi. Keyakinan yang kuat itulah menimbulkan toleransi. Toleransi yang kuat itu karena suatu akidah. Contohnya begini. Kalau memang dalam satu agama agar tidak terjadi konflik ya, keagamaan dan terjadi toleransi yang masif itu. Sudah yang disampaikan tadi bahwa lakum dinukum itu sudah. Untukmu agamamu, untuk agamaku. Ini bagi lintas agama. Bagi lintas golongan itu berlaku namanya lana a'maluna walakum amalukum. Bagimu amalanmu, bagi kami amalan kami. Nah, ini sebenarnya konsep yang harus kita pakai. Lah, dan di antara menciptakan kerukunan itu di masyarakat sudah terjadi. Contoh, kita bermuamalah hubungan dengan pasar tidak mengenal agama. Iya enggak? Pembangunan arsitektur itu tidak mengenal agama. Kemudian mal-mal itu sekian banyak tidak mengenal agama, kafe-kafe tidak mengenal agama. Secara hubungan insania, manusia tanpa digerakkan oleh suatu kepentingan yang membawa anasir-anasir sesat tadi untuk kepentingan golongannya, sudah masyarakat sudah termayem gitu. Ya gitu kan. Apakah jenengan pernah mau amalah mau beli ke warung, ini warungnya siapa? Enggak kan? Agamanya apa? Sebenarnya kalau mau masuk, kalau menjustice seperti itu, kita tidak pernah masuk ke mall. Dan mall itu punya orang-orang di luar agama yang kebetulan mereka adalah entrepreneurship semuanya. Iya, orang yang kaya raya itu rata-rata mungkin ya bisa salah satunya ya fundingnya ya
karena mungkin dari usaha konsorsium ya, mungkin juga dari luar dananya itu. Yang multi tadi kalau bicara kafir, lah kalau ada orang yang mengatakan tadi katanya kelompok-kelompok takfiri ya, kelompok takfiri dikatakan itu kafir. Dah kok mau masuk mall? Lah ini kan menjadi lucu. Punya siapa mall itu? Nah, gitu. ini memang sering kali terjadi. Sering kali terjadi. Seperti itu. Baik. Nah, maka menurut saya jangan ada anasir-anasir sesat seperti itu, bahwa masyarakat ini sudah toleransinya sudah luar biasa, tapi di Indonesia khususnya karena kepentingan jangka pendek yang berkaitan kadang-kadang dengan politik akan melahirkan politik identitas untuk istilahnya merebut empati massa dan sebagainya, kemudian menggunakan alat-alat ya, yang mudah untuk dipetik anunya itu. Ya, seketika ada suatu agama itu akan dimasukkan dalam kepentingan ini, maka menjadi isu yang sangat berbahaya dan mudah untuk digerakkan lah. Hal-hal ini tidak boleh terjadi. Makanya bagi Indonesia itu sebenarnya kalau berbicara konsep civil society, masyarakat madani, Indonesia adalah Darussalam gitu ya. Masyarakat bukan civil, bukan Islamic state, bukan negara Islam, tapi adalah Islamic society, negara yang damai. Negara Darussalam gitu ya, yang damai, sehingga toleransi itu menjadi hal yang baik. Kemudian yang berikutnya, masyarakat sudah tahu di dalam Islam itu diajari ada namanya hakul jar. Hakul jar itu adalah hak bertetangga. Tetangga muslim, tetangga non muslim ya. Itu semuanya ada hak di sana. Ketika masa ya harus diberi. Itu kewajiban, kalau tidak dia berdosa. Tidak milih mau siapa. Nah ini contoh. Makanya kalau kita berbicara akhirnya terjadi konstelasi agama misalnya, cara bahasanya itu adalah konflik agama ya, yang terjadi itu, yaitu sebabnya adalah ada anasir-anasir sesat yang mendorong kepentingan itu bukan kepada ruh yang sebenarnya persoalan itu, akan tetapi sudah ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab, sehingga agama menjadi kurban dari kepentingan-kepentingan individu yang untuk mengejar suatu target interestnya itulah. Nah, ini memang sangat disayangkan ada paham yang seperti ini. Nah, ini memang harus segera mungkin untuk ditindaklanjuti ya Pak. Jangan sampai nanti ada masalah-masalah yang seperti itu terjadi. FKUB itu termasuk di dalamnya memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang dalam konteks itunya. Agama adalah membuat damai trilogi tadi itu, sehingga masyarakat akhirnya kalau negara dalam keadaan aman, masyarakat jadi tentram, maka pertumbuhan-pertumbuhan yang berkaitan dengan ekonomi bangsa yang mensejahterakan umat, karena pada dasarnya adalah fungsi negara. Ya, walaupun tadi itu katakan FKUB bagian bukan tapi dibentuk. Itu adalah juga ikut terlibat di dalam rangka istilahnya itu tasarruful imam kan gitu. Baik Bapak, nanti setelah ini kita akan lanjut lagi. Baik pemirsa, ini cukup menarik pembahasan kita kali ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Minutes Your Mind. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minute your mind. Nah, tema yang kita bahas kali ini yaitu tentang membina toleransi antar umat beragama. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh kedua narasumber kita, dan saya ingin ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, program apa saja yang mungkin dilakukan oleh FKUB terkait pembinaan antar umat beragama? Mungkin ini di luar pembangunan tempat ibadah ya Pak ya. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan tadi ya. Jadi tadi yang tentang masalah toleransi tadi. Baik. Jadi ini supaya lebih kuat lah. Jadi pemirsa itu lebih yakin lah gitu. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda begini, idza tabahta marokatan fa'aksir ma'aha. Kalau kamu memasak daging, perbanyaklah kuahnya. Ciprati tetanggamu. Loh, tetangga saya ini siapa Rasulullah yang lebih dulu saya beri? Adalah yang pintunya lebih dekat dengan pintumu. Berarti tetangga terdekat. Terdekat. Lah, wah, itu adalah tetangga saya itu beragama Yahudi Rasulullah. Walau Yahudian. Jadi masalah itu tidak kenal.
Cuma masalah toleransi juga tidak boleh kebablasan. Artinya apa? Karena demi toleransi, nah, ketika Natalan orang-orang Islam datang ke gereja ikut Natalan. Ketika sholat Id orang-orang agama lain ikut ke masjid, itu nggak boleh itu. Jadi walaupun toleransi yang seperti itu tidak dibenarkan. Jadi toleransi adalah dalam bidang sosial, tidak dalam bidang akidah dan masalah ibadah itu. Jadi ada tempat-tempat tersendiri yang memang harus kita mengedepankan toleransi. Iya. Ada tempat sendiri yang memang kita harus mungkin lebih fokus untuk ke akidah masing-masing. Akidah masing-masing ya. Terus yang terakhir tadi yang saya tanyakan tadi tentang masalah program FKUB ya. Baik. Di FKUB yang selama ini jadi ada pembinaan internal umat beragama. Seperti dulu di pembinaan umat Kristen di Pujon, itu di gereja sana. Kemudian belum lama ini pembinaan umat Katolik di Kalipari. Juga pembinaan umat Buddha ada di Gedangan, ya Pak ya. Ada juga dialog antar umat beragama, jadi semua agama ada. Remaja yang di waktu di Kalipari itu Pak. Iya, itu yang lintas organisasi lintas agama remaja yang di Kopitani. Oh iya, di Kopitani di Sengkale itu remaja, dialog remaja beragama, lintas agama. Kalau yang di itu tokoh-tokoh. Jadi ada takmir masjid, ada pengurus NU, ada dari Romo Katolik, ada tokoh-tokoh pendeta dari Kristen, ada dari Hindu, itu semuanya. Penghayat juga ada ya Pak? Ada, penghayat ada. Jadi oleh karena itu FKUB ini menjaga, terutama kadang-kadang di samping itu FKUB itu harus tengen, bahasa Jawa itu telinganya itu tengen itu peka. Misalnya ada selentingan dikit harus segera mendengar. Dan harus segera ada solusi. Jadi misalnya pernah Pak Tri yang sampan ke mana gitu? Saya ke Kasembon itu langsung berangkat. Itu ada berita yang nggak enak itu langsung lari ke sana sudah. Pendirian masjid yang tidak prosedural ditentang oleh masyarakat sehingga waktu itu terjadi konflik. Akhirnya langsung saya terjun ke sana menemui muspika, kemudian ke tokoh-tokoh setempat, akhirnya tidak jadi. Nah, nanti akhirnya kan kalau masyarakat itu paham mengenai FKUB itu begini, itu masyarakat nggak menafsiri bahwa FKUB itu seakan-akan itu untuk kepentingan Islam, tidak. Jadi FKUB itu betul-betul objektif. Kalau tempat ibadah itu kalau seandainya walaupun masjid tadi saya katakan, walaupun masjid minta rekomendasi, sampai sekarang tidak direkomendasi karena masyarakat sekitarnya tidak mendukung. Makanya tadi dijelaskan oleh Bapak Triwaluyo, umatnya paling enggak 90. Dukungan dari pemeluk agama lain 60. Setempat maksudnya setempat sekitarnya itu. Jadi yang non ibadah, non agama yang dipeluk tempat ibadah itu. Jadi misalnya kalau memang orang itu pandai melakukan pendekatan, pandai untuk menjalin silaturahmi, saya kira nggak ada masalah. Walaupun orang Islam sekitarnya itu ya tanda tangan aja, karena pandai silaturahmi. Oleh karena itu, ya itulah jadi yang dilakukan oleh FKUB selama ini adalah bagaimana menjalin kerukunan supaya tidak terjadi konflik. Walaupun kecil harus segera diatasi. Ya, karena memang kecil lama-lama ya bisa menjadi besar. Iya. Ini kalau dibiarkan memang jadi hal yang bahaya juga Pak ya. Karena memang betul sekali tadi pemirsa seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, dan memang sering juga ada selain kegiatan mungkin sesama remaja, tapi juga antar tokoh. Karena memang tokoh ini yang diharapkan untuk menyebarkan lagi ke umat-umatnya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa dan menjadi tanggung jawab utama bagi para tokoh agama, dan tentunya juga dari FKUB yang punya peran penting di sini Pak. Baik, saya ingin ke Bapak Triwaluyo Bapak. Nah, ini mungkin ada rencana dari FKUB ke depan untuk merangkul umat, khususnya masyarakat di Kabupaten Malang Bapak, dalam membina toleransi. Kalau itu terus dilakukan setiap bulannya. Agenda-agenda rapat di FKUB itu setiap bulan ada rapat-rapat yang sifatnya insidentil ya. Langsung dikontak melalui grup WA begitu. Apa yang menyangkut
terjadi kekinian, perlu ditanggapi, perlu diskusi langsung. Kemudian ada yang rutin gitu. Yang rutin itu adalah setiap bulan ya kita rapat pleno untuk meretas masalah-masalah yang timbul dari masa lalu dan perencanaan-perencanaan kinerja sustainable yang berkelanjutan di dalam FKUB. Terus ketiga, memang ada grand design ya, ada Renstra, rencana strategi pembinaan umat Kabupaten Malang itu, termasuk tidak pernah ada kata berhenti untuk membangun rasa ya kesinambungan antara umat dengan FKUB, karena FKUB itu pada dasarnya adalah duta semua agama. Benar ya. sekali. Bukan hanya duta umat Islam, tapi duta semua agama. Dan besok insya Allah itu akan mengadakan doa bersama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, bekerja sama dengan kelompok tani di Pulung Dowo, di lintas agama. Ada yang berdoa pendeta dan sebagainya. Ini cara-cara kami dalam rangka menghimpun ya, agar supaya toleransi yang terbangun dengan baik tidak terkoyak oleh satu kepentingan-kepentingan atau satu masalah-masalah yang sebenarnya masalah itu tidak terlalu urgent gitu. Nah, ini penting. Lah karena ini berbicara dengan kelompok tani, maka di mana kok bisa kelompok tani dan sebagainya, apa urgensinya itu? Lah, masyarakat itu adalah secara muamalah tadi, itu di segala sektor. Ya ada pedagang, ada petani, ada semua profesi di situ ada. Maka seluruh profesi-profesi yang ada di dalamnya ini kita sentuh menurut kadar sosialisasi kemampuan mereka itu. Apa yang harus kita berikan kepada mereka tentang info-info kerukunan beragama sebagai duta daripada semua agama agar terjadi kerukunan beragama di dalamnya, khususnya Kabupaten Malang dan Indonesia pada umumnya. Setiap bulan terus berjalan. Wah, ini luar biasa pemirsa. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh FKUB khususnya di Kabupaten Malang, memang bergerak di Kabupaten Malang khususnya ya Pak. Iya. Baik, silakan mungkin bagi pemirsa Dhamma TV, jika menemukan ada kegiatan FKUB, datanglah untuk menambah wawasan. Silakan untuk belajar. Baik, mungkin langsung dari Bapak Triwaluyo untuk memberikan pesan kepada pemirsa Dhamma TV yang sedang menonton pada malam hari ini. Iya. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, pesan kami di sini bahwa FKUB adalah perlu dukungan. FKUB perlu energi, FKUB juga butuh dorongan panjenengan semua, karena tanpa panjenengan itu tidak bisa menerapkan sikap banyak orang. Jadi dari kelompok-kelompok individu itu dengan menyadari tentang babnya toleransi, akhirnya mereka toleransi dengan sendirinya, maka tugas-tugas FKUB ini akan menjadi ringan. Jadi pada dasarnya FKUB itu hanya bagian ya, dari supokok dalam rangka membangun toleransi. Tapi sebenarnya masyarakat Indonesia, masyarakat Kabupaten Malang khususnya, ini sudah masyarakat yang toleran. Dari agamanya toleran, dari sukunya ya toleran gitu ya. Benar, karena orang adat Jawa atau dimanapun adat itu, sesama masyarakat sudah terjadi hubungan sosial itu, zon politikon ya. Manusia satu membutuhkan manusia yang tidak ada makhluk individu. Karena hidup di lingkungan masyarakat, maka mengertilah terhadap lingkungannya, berbuatlah yang baik, jangan sampai akhirnya muncul perkataan-perkataan yang menimbulkan dan merugikan sehingga menjadi rasis. Ini yang terpenting, kan banyak sekarang tukaran pribadi rasis. Umpamanya panjenengan orang NTB, saya kebetulan kelahiran Situbondo, bapak saya orang Ponorogo, mungkin ibu saya sana. NTB ya seperti itu, tidak mungkin orang seperti itu. Akhirnya kan muncul rasis ini. Orang NTB versus Situbondo, tidak bisa seperti itulah. Di sini saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Ahmad bisa memberikan pesan untuk pemirsa Dhamma TV. Silakan Bapak. Ini saya mengambil satu sabda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bersabda yang artinya begini: barang siapa ingin dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya supaya menjalin silaturahmi. Jadi konflik-konflik apapun, mulai konflik kecil sampai konflik yang besar, itu penyelesaiannya hanya silaturahmi. Cuma kebanyakan orang itu kadang-kadang gengsi. Siapa yang mengawali silaturahmi? Maka dari itu kepada para pemirsa semuanya, marilah kita, kalau ada konflik apapun juga, wabil khusus tentang konflik
yang berlatar belakang agama harus jangan jaga gengsi, baik tokoh Muslim, tokoh Hindu, tokoh Nasrani, tokoh Buddha, tokoh agama apapun juga, marilah kita jangan gengsi untuk mengawali silaturahmi. Pak Kiai silaturahmi ke pendeta, pendeta silaturahmi ke Pak Kiai. Sudah, kalau sudah seperti itu insya Allah tidak ada konflik itu. Tapi pasti terbangun. Iya, jadi oleh karena itu menurut saya mari mulai dari tokoh sampai juga umat, mari kita menjalin silaturahmi dalam bertetangga lintas agama. Jangan hanya silaturahmi hanya internal agama saja. Gitu. Biar wawasan tidak terlalu sempit ya Pak. Iya itu. Baik, terima kasih Bapak Tri dan Bapak Ahmad untuk penyampaian materi tentang pembinaan antar umat beragama ini sangat luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita dan khususnya juga di Malang dan umumnya di Indonesia. Baik, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ferry Adriano, pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di acara Manage Your Mind setiap hari Selasa. Sebagai akhir kata, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.